Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Mardana dalam program Opiso. Opiso tayang di kanal YouTube Opiso, Kabar Video, dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Opiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Pemirsa Opiso, saat ini tim Opiso berada di Kabupaten Toraja Utara, tepatnya di kota Rantepao. Hari ini adalah hari istimewa karena tamu Opiso itu adalah orang yang paling berharga buat Toraja Utara. Beliau adalah Dr. Kalatiku Paimbona. Selamat pagi, Bung Kala. Selamat pagi. Nah, pemirsa Opiso, kenapa kita jauh-jauh ke sini? Karena hari ini Bung Kala lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Ya, tidak. Bukan 25, 67. 60. Supaya kelihatan lebih ini ya, lebih muda. Lebih muda. Nah, Bung Kala, usia 67. Tentu itu punya makna. Yeah. Apa arti usia 67 buat Bung Kala? Iya, usia 67 bagi saya terasa sebagai sebuah perjalanan yang panjang dan tanpa terasa bahwa akhirnya saya tiba pada usia itu. Saya hanya sadar bahwa saya berada pada usia 67, tapi semangat dan tekad, kemudian langkah-langkah saya itu tidak merasa saya di umur 67. Saya merasa masih muda dan bahkan saya memiliki semangat yang sama dengan anak-anak milenial itu, yang memiliki gejolak, tekad dan naluri untuk selalu berbuat dan berbuat. Nah, Bung Kala, di usia 67 tahun ini, apa sih mimpi seorang Bung Kala? Saya memimpikan agar supaya apa yang saya kerjakan itu dinikmati, diakui, dan memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat di lingkungan saya. Usianya yang ke-67 tahun, Bung Kala ingin agar Toraja Utara itu jauh lebih baik. Ya, di 67 saya ingin supaya potret yang ada sekarang ini itu merupakan potret yang akan mengarahkan semua pihak untuk melihat potret-potret berikutnya yang jauh lebih bagus daripada apa yang sekarang ini. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Nah, Bung Kala, perjalanan Bung Kala sebagai pamong itu kan nyaris paripurna. Boleh dikata paripurna. Nah, mungkin bisa diceritakan perjalanan hidup Bung Kala sebagai pamong. Iya. Ketika saya selesai dari Universitas Hasanuddin, saya melihat diri saya yang baru masuk. Waduh, bagaimana saya bisa menembus perjalanan karir di sini? Iya. Akhirnya saya ketika mengamati 1 bulan pertama jadi pegawai itu, saya memiliki kesimpulan bahwa sebenarnya di karir pemerintahan itu, terutama Kementerian Dalam Negeri ketika itu, yang dibutuhkan di sana itu adalah output, hasil kerja, hasil kerja. Karena saya melihat pegawai-pegawai yang mendapat perhatian besar dari pimpinan itu adalah mereka yang memiliki kinerja.
Seperti misalnya bisa membuat pidato, bisa membuat pengarahan menteri, bisa membuat kebijakan-kebijakan penting ke daerah, bisa membuat program-program, menyusun anggaran dan sebagainya. Dari situ, memang semenjak pendidikan sampai sekarang memang Bung Kala bisa memberikan hal-hal yang berbeda dengan orang-orang seangkatannya dengan Bung Kala. Betul. Dan kenapa Bung Kala mau menjadi ASN? Ya, jadi gini. Memang semula terus terang saya di Fakultas Ekonomi Hasanuddin itu skripsi saya itu mengenai pengembangan kewirausahaan. Saya sungguh-sungguh pengen menjadi wiraswasta. Oh, jadi sebenarnya tidak mau menjadi PSN? Tidak ke situ. Tidak ke situ karena saya mau jadi wiraswasta dan sekaligus menjadi dosen di UKI Paulus. UKI Paulus. Karena di UKI Paulus itu dari dulu senior-senior saya yang ada di sana. Jadi ketika mengikuti penataran P4 tingkat nasional, saya kebetulan menjadi salah satu peserta terbaik. Dan langsung ditawarin oleh Manggala ketika itu. Manggala itu penatar kalau di P4 dulu. Itu supaya saya mengikuti testing di Depdagri yang minggu depan dilaksanakan. Nah, kebetulan waktu itu tes itu langsung saya berada pada angka urutan 1. Oh, jadi nomor 1 saat itu. Ya. Itu kemudian akhirnya Bung Kala sudah saya jadi ASN aja. Iya. Akhirnya saya ASN. Jadi tekad yang untuk menjadi wiraswasta dan itu nuru ke situ. Nuru ke situ, ya. Jadi itu yang kemudian akhirnya Bung Kala otomatis memilih akhirnya menjadi ASN. Ya, betul. Nah, apa hal yang paling bermanfaat bagi seorang pribadi Bung Kala? Ya, saya ketika mengikuti apa yang disebut dengan prajabatan, ya, semacam pembekalan bagi seorang pegawai baru, itu saya sadar betul bahwa tugas ini begitu penting. Masyarakat sangat-sangat membutuhkan arti kehadiran seorang ASN di dalam memberikan pengabdiannya. Saya lihat nyambung dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang saya pernah dapatkan. Kemudian ketika itu saya terpilih untuk mengikuti long course, ya, kursus jangka panjang 9 bulan di UI, ya, atas kerjasama dari USAID dengan pemerintah Indonesia dan UI. Dan di situ saya masuk untuk substansi regional planning atau perencanaan pembangunan daerah. Nah, ketika itu saya mendapat pembekalan yang sangat bagus, menjelaskan kepada saya bagaimana arti penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari perspektif perencanaan. Dan itulah yang membawa saya masuk ke Depdagri dan menghadirkan karya-karya yang saya sendiri juga waktu itu saya hanya ingin berbuat sebaik dan tanpa terasa bahwa itu menjadi karya yang mendapat perhatian dari pimpinan. Pertanyaan saya, apa sebenarnya motivasi terbesar dari seorang Bung Kala di dalam mengabdi kepada masyarakat dan bangsa dan negara? Ya, motif terbesar saya adalah saya ingin dirasakan arti kehadiran saya. Dirasakan kemanfaatannya, dirasakan oleh rakyat sebagai sebuah hasil-hasil karya yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih inovatif di dalam menghadirkan sebuah karya-karya penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian di suatu saat penulis pidato menteri cuti. Waktu itu kan belum pakai HP. Itu perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Di situ dia tinggal. Jadi lama perjalanan dan baru tiba di tempatnya 2 minggu. Nah, padahal menteri waktu itu harus berpidato di depan rapat kerja bupati wali kota dan gubernur seluruh Indonesia tentang perencanaan pembangunan daerah. Karena waktu itu baru disadari tentang arti pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Jadi, Bung Kala memang ingin selalu ketika berada di suatu tempat, berada di suatu komunitas atau berada di daerah ini misalnya, itu ingin memberi manfaat buat orang-orang di sekitar dan masyarakat. Ya, sebagai contoh itu tadi. Nah, jadi ketika ini pergi, menteri menanyakan kepada sekretaris Direktorat Jenderal, mana penulis pidato itu lagi pergi katanya cuti. Loh, ini kan ada penting ini. Nah, dikumpullah kita semuanya. Ditanya siapa yang gitu, tidak ada satupun yang mau bersedia untuk menulis pidato itu, karena selain takut dinilai
tingkat kapasitasnya. Ada satu kepala seksi saya ditunjuk, kamu Mas Joko siap ya? Ya siap gitu, langsung siap. Bagaimana kesiapannya? Saya nanti akan berusaha karena kebetulan ada staf saya yang baru saja mengikuti pendidikan dari kursus jangka panjang di UI tentang perencanaan pembangunan daerah, dan mudah-mudahan dia bisa membantu. Iya, ajar dia, bimbing dia gitu. Nah, itulah sebabnya puji Tuhan saya kumpulkan seluruh bahan-bahan apa begitu, saya pelajari dengan cepat. 2 hari 2 malam saya persiapkan di rumah, kemudian diketik oleh istri saya karena waktu itu kerja di kerja di. Dan akhirnya naskah pidato itu yang dipakai selama menteri. Iya. Dan kemudian itu menjadi kredit poin dong buat Bung Kala. Benar, karena waktu naskah pidato masuk itu kaget dirjennya. Ya. Yang ditambah cuma satu, Pak. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang di bawah saya hafal betul. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat kerja nasional perencanaan pembangunan daerah dengan resmi dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq. Cuma itu yang ditambah. Karena saya sebelumnya saya tidak terbiasa dengan yang begitu gitu. Jadi memang Bung Kala di setiap kehadirannya memberi manfaat, memberi makna. Dan kita berharap di usianya yang ke-67 hari ini itu menambah semangat, menambah tentu sehat-sehat selalu, dan menambah dorongan untuk lebih berkarya lebih baik. Menutup sesi ini, mungkin Bung Kala ingin menyampaikan sesuatu atas ulang tahunnya dan upaya-upaya untuk bisa lebih bermakna ke depannya. Iya, bagi saya di hari ulang tahun ini menjadarkan saya bahwa kematangan berpikir, bertindak dan bergerak, kematangan dalam mengajukan berbagai konsep-konsep itu harus sejalan dengan umur yang telah saya lakukan. Begini. Banyak orang mengatakan bahwa umur itu jangan dilihat dari segi angkanya, tapi harus dilihat dari segi semangatnya dan produktivitas kerjanya, dari segi manfaat. Dan segi manfaatnya kepada rakyat. Itu yang jauh lebih penting, dan saya akan selalu berusaha sampai kapanpun dan dimanapun saya berada dalam setiap perjalanan hidup saya ini, saya ingin itu selalu berarti, itu selalu bermanfaat, itu selalu dirasakan berbagi pihak bahwa memang benar. Pelayanan yang ditampilkan dalam umur seperti itu justru semakin hari semakin matang dan memiliki kemanfaatan dan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Makasih Bung Kala atas waktunya. Mudah-mudahan di usianya yang ke-67 Bung Kala lebih bermanfaat. Dan pemirsa Upi Show, sebelum mengakhiri ada satu quote menarik dari Bung Kala, bahwa usia jangan dilihat dari segi angka, tapi dilihat dari seberapa orang itu bisa bermanfaat dan berarti buat masyarakatnya. Dari Toraja Utara, tim Upi Show mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bung Kala. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.